Berkat dan kutuk. Manusia di dunia selalu menilai melimpahnya materi sebagai kesuksesan hidup yang harus dicapai seseorang. Jika hartanya melimpah maka dia adalah seorang yang sukses dan diberkati. Bila dia miskin maka dia adalah seorang yang gagal dan tidak diberkati. Bahkan mungkin dia seorang yang banyak dosa hingga terkutuk. Pandangan ini tidak selalu benar, karena bisa juga seseorang yang melimpah hartanya bukanlah berkat melainkan kutuk. Jika seseorang memiliki harta melimpah dan dia mau membantu orang lain, itu akan menjadi berkat bukan hanya bagi dirinya sendiri tapi juga bagi masyarakat. Sebaliknya bila seseorang memiliki harta melimpah tetapi hanya peduli untuk dirinya sendiri, maka harta tersebut bukanlah berkat melainkan kutuk. Di dalam kitab Perjanjian Lama, kita mengenal Yusuf yang menjadi raja muda di Mesir, dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Salomo raja terkaya segala zaman, namun kekayaannya tidak menjadi berkat malah sebaliknya. Abad ke-20 ini, kita kenal dengan Michael Jackson sang mega bintang. Dia hidup berkelimpahan harta namun dia tidak mensyukurinya, malah dia mencoba merubah kodratnya sebagai seorang berkulit hitam menjadi seorang berkulit putih dengan puluhan kali operasi plastik. Hartanya bukan membawa berkat malah sebaliknya menjadi kutuk baginya. Selama pelayanannya di dunia, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan murid-muridnya mencari kekayaan duniawi supaya kamu diakui dan dianggap sukses, tetapi dia selalu mengajarkan untuk mengumpulkan harta di sorga. Matius 6 ayat 19-21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Lukas 18 ayat 22-24. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan, juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Lukas 12 ayat 20-21. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Lukas 12 ayat 33. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Markus 12 ayat 43-44. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Lantas apakah kita lebih baik memilih miskin daripada kaya? Tentu saja tidak. Kaya bukanlah dosa, demikian pun miskin. Bedanya kaya lebih banyak memberikan kita banyak pilihan, namun kita harus mengucap syukur apapun keadaan kita, baik kaya maupun miskin, dan yang terlebih lagi, jadilah berkat bagi orang lain. 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Sekian pembahasan kita kali ini. Jika ada kritik dan pertanyaan, silakan tulis di kolom komen. Tuhan memberkati.